Iya, melihat ayat 58 Pak Ustadz, itu kan ada simbol masjid ya, 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 sujud tilawah ya. Nah, di ya. masjid kami itu tiap subuh hari Jumat itu selalu dibacakan surat As-Sajdah, surat As-Sajdah ya, yang sehingga pada saat apa namanya disunahkan sujud tilawah, semua Ya, imam dan makmum itu sujud. Tapi ya. dilakukan setiap Jumat subuh Pak Ustadz. Jadi Hmm. setiap kali hari Jumat subuh itu selalu dibacakan surat yang ada Hmm. sujud tilawahnya. Apakah ini bentuk apa makin lama makin menjadi wajib kan karena ini kan hanya sunnah gitu. Ya, Tanggapan Pak Ustadz bagaimana? Terima kasih. mau jadi manfaat buat kita semua. Barakallahu fiikum. Jadi begini, tentang sujud pada ayat-ayat sajadah ya, ketika kita tilawah membaca Al-Quran, baik dalam sholat maupun di luar sholat, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau kita memilih membiasakan itu sebagai sebuah amalan sunnah, pada dasarnya sangat baik. Itu amalan terpuji, amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Tapi tetap hal ini agar jangan sampai mengesankan ini adalah sesuatu yang wajib, maka hendaknya sesekali di sholat subuh hari Jumat tertentu itu tidak dilakukan itu, gitu. Sesekali, mungkin dalam setahun sekali atau dalam 6 bulan sekali. Sebagaimana kita di Masjidil Haram, mungkin masih ingat semua, itu selalu saya ingatkan nanti biasanya itu saya sampaikan selalu, kalau sholat subuh di hari Jumat, imam baca surat Hamim Sajadah, surat yang ke-32 itu Hamim Sajadah, ya, Alif Lam Mim, yang Tanzilul Kitab, La Raiba Fi dan seterusnya, nanti sampai kepada ayat wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu sujud. Nah, itu biasanya imam sholat subuh hari Jumat dan tidak ada di tempat lain. Jadi kalau sholat sujud tilawah di sholat lain itu hanya ketika di bulan Ramadan. Karena dia baca 30 juz. Jadi ketemu di waktu sholat tarawih. Ya, nah itu dia sujud tilawah juga. Nah itu karena memang bacaannya berkesinambungan. Sedangkan sholat subuh tadi kan pilihan. Kita memilih membaca ayat sajadah di hari Jumat sholat subuh itu. Maka hendaknya hal ini untuk menghindari sesuatu hal yang jadi bersifat mengesankan wajib, maka sesekali jangan dilakukan. Nah, nanti mungkin Pak Bagia boleh usulkan kepada imam atau kepada pengurus setempat supaya jangan sampai ini menjadi wajib. Karena kalau jadi wajib nanti orang jadi salah paham, itu jadi risalah baru, agama baru nanti jadi kayak bid'ah. Walaupun ini adalah amalan yang baik asalnya. Jadi jangan setiap subuh Jumat, tapi boleh dipilih pada hari Jumat dan sholat subuh. Tapi tidak selalu subuh Jumat, itu maksud saya. Ya, mau ketemu di subuh selain hari Jumat juga boleh saja sebetulnya. Tapi subuh Jumat dipilih itu karena Sayyidul Ayam hari Jumat dan sholat subuh adalah sholat yang paling utama untuk orang yang ingin dekat dengan Allah itu sholat subuh itu sholat yang paling utama karena sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Nilai keutamaan sholat kita 5 waktu itu diawali dari penilaian sholat subuhnya. Kalau orang sholat subuhnya baik, insya Allah sholat yang lainnya Allah nilai baik. Jadi kalau sholat subuhnya sudah kesiangan melulu, nggak baik, itu sholat-sholat yang lainnya mungkin dinilainya juga jadi kurang baik. Nah, itu dari sholat subuh. Makanya dipilihlah sholat subuh untuk ayat sajadah dan dipilih juga hari Jumat. Ya. Tapi tadi saya bilang mungkin dalam sebulan ya yang ada 4 kali 5 kali sekalinya tidak. Atau dalam 2 bulan yang ada 10 kali atau 9 kali sekalinya tidak. Itu akan lebih baik supaya umat ini jadi ngerti bahwa pembacaan ayat sajadah, surat Hamim sajadah itu bukan wajib dibaca setiap hari Jumat. Apalagi bacaan ayat itu kan juga lumayan panjang. Gitu. Saya nggak tahu biasanya dibacanya gimana kalau di zaman Nabi dulu para sahabat, Nabi sendiri membaca itu dibacanya seperti di Masjidil Haram. Rakaat pertama dibaca surat Hamim Sajadah ini. Di tengah-tengah
itu disempurnakan dulu. Jadi satu rakaat itu habis penuh surat Hamim Sajadah. Itu cukup panjang makanya. Itu ada sekitar 30 ayat itu. Itu dibaca kalau sampai selesai. Setelah itu pada rakaat kedua membaca surat Al-Insan, ya, yang berbunyi hal ata al-insani hinum nadahri, itu dibaca itu pada rakaat yang kedua. Jadi cukup panjang. Saya nggak tahu, ada beberapa masjid yang membuatnya itu dibagi dua, jadi 2 rakaat surat Hamim Sajadah. Rakaat pertama saja penuh sampai habis, rakaat keduanya Al-Insan, atau surat As-Sajadah ini dibagi dua. Ya. Nah itu yang mana saya juga kurang tahu. Yang jelas dua-duanya itu juga baik, tapi kalau lebih ingin mencontoh yang dibaca oleh Nabi, maka di satu rakaat sajadah penuh, dan rakaat kedua surat Al-Insan yang penuh dibaca. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Andai kata Ya. hari Jumat itu saya tuh melihat tuh sasarannya tuh tilawahnya, Pak. Tapi kalau misalnya suratnya diganti dengan Fusilat misalnya hari Jumat, selang-seling itu. Fusilat kan ada juga tilawahnya, Pak Ustadz. Bagaimana, Pak? Ya, boleh saja. Di surat Fusilat diganti sejadahnya boleh. Malah itu untuk menunjukkan bahwa sujud tilawah itu tidak hanya sujud pada surat As-Sajadah, tapi sujud pada semua surat. Itu malah bagus, itu juga sekali. Tapi juga sesekali jangan ada sujudnya sama sekali, sesekali, supaya tidak mengesankan sujud tilawah itu wajib. Nah, kita baca Quran saja, kita tidak wajib, itu sunnah tetap. Apalagi dalam sholat, yang notabene kita punya kekhususan tuntunan ibadah sendiri. Nah, sujud tilawah itu kan berarti kita sedikit keluar dari tuntunan sholat yang khusus itu. Yang mestinya kita ruku, kita nggak ruku, kan gitu. Itu mengandung kekhususan. Nah, hal-hal yang seperti ini supaya tidak mengesankan sebagai sesuatu yang wajib, ya apalagi nanti orang yang awam ini yang bahaya ini, menilai kalau sujud di situ itu mesti sujudnya 5 kali. Itu begitu, jadi sujudnya subuh 5 kali jadi kesannya kan gitu, ya kan, mengesankan sujud 5 kali. Padahal orang yang mengamalkan itu, imam itu tidak begitu. Dia tetap sujudnya 4 kali, 1 kali sujud tilawah. Tapi bagi orang yang awam, wah, sujud 5 kali ini. Nah, itu begitu. Itu aja yang dikhawatirkan. Makanya dalam agama semua perlu disampaikan, perlu diterangkan, perlu dijelaskan, dan semua perlu diamalkan dengan sedikit selingan. Hanya amalan yang wajib yang tidak boleh kita tinggalkan sekalipun. Amalan yang sunnah sekali boleh kita tinggalkan. Soal alaq juga boleh. Kan yang gampang soal alaq misalnya tuh. Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Cuma kalau soal alaq, begitu kita sampai wasjud waqtarib, kita sujud, kita bangun lagi, kita sambung surat Al-Qadar. Itu. Ya, sunnahnya begitu. Tapi kalau begitu bangun, langsung mau ruku, boleh juga. Gitu. Tapi jadi jangan sujud itu sudah sekalian gitu, bukan. Ya, dia habis waktu tarif dia bangun dulu, ya. Nah, kalau bisa dia baca surat berikutnya, yaitu surat Al-Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Meskipun dia baca cuma 1 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Langsung ruku. Itu juga boleh. Supaya memisahkan antara perintah sujud yang ada sujud tilawah tadi dengan kita membaca surat dan kita akan ruku. Ada pisahnya sedikit. Karena kalau kita dari sujud tilawah bangun langsung ruku lagi, itu nanti orang bingung. Ini sujud apa lagi ini? Jangan-jangan nanti ada yang mengamalkannya dengan sujud bukan ruku. Kenapa? Karena takbirnya kan sama, Allahu Akbar. Dan imam itu ruku. Sementara yang di saf belakang yang nggak lihat imam, itu bisa-bisa mereka sujud juga itu begitu. Itu demikian. Jadi kita kan harus memperhatikan kalau jadi imam itu tidak hanya makmum yang melihat gerakan kita, tapi hendaknya kita juga memperhatikan makmum yang tidak melihat gerakan imam secara langsung. Makmum itu hanya melihat gerakan orang yang di depannya. Makanya sholat berjamaah itu menjadi sah sholat kalau makmum yang di belakang melihat makmum yang di depannya. Kalau kita sholat tapi tidak melihat makmum yang di depan kita, kayak ada tembok begitu, itu sholat berjamaah itu tidak sah. Harus ada dilihat. Makanya kalau ada atas, bawah,
itu mesti ada yang nyambung paling tidak, sehingga bisa kelihatan orang itu, atau kalau zaman modern sekarang ada layar televisinya yang menunjukkan jelas itu terlihat. Tapi bukan layar televisi sholat di Masjidil Haram, kita sholat di rumah kelihatan di TV. Nah, kita sholat ikut imam Masjidil Haram tapi dari rumah, dari kamar sendiri, itu nggak betul. Karena melihat di televisi itu cuma penglihatan yang kasat matanya, sementara rangkaian pergerakannya kita dengar juga melalui pendengaran langsung bacaan imam yang melalui sound system atau speaker, dan kita juga melihat gerakan makmum yang lain yang bersama dengan kita sholat berjamaah itu baru. Ya, jadi kayak kita sholat berjamaah di masjid, di mana, di hotel-hotel tuh, mungkin Pak Bagia kita kalau haji ini pernah ngalamin sholat di Hilton atau sholat di masjid apa namanya di hotel ya Fairmont, di hotel Zam-Zam Tower, semua kan ada itu sholat yang di atas terputus ya, itu termasuk sah, boleh. Karena apa? Karena safnya nyambung, di bawah itu ada saf. Dan yang kedua, kita melihat langsung orang yang di bawahnya gerakan sholatnya, makanya kan harus kaca itu. Yang ketiga, kita sholat di tempat itu untuk umum, siapapun boleh sholat di situ, itu jadi boleh. Tapi kalau kita sholat, kita syarat yang pertama kita lihat ada nyambung, syarat yang kedua ada kita lihat, syarat yang ketiga nggak ada, yaitu kita hanya sholat di kamar itu nggak boleh ada orang lain, jadi tidak sah. Kalau masjid kan di situ berarti semua orang boleh sholat di situ. Terkait dengan Nabi Ismail, Pak, mohon pencerahan. Beliau kan belajarnya langsung dari mungkin wahyu Allah ya. Beliau seorang rasul dan nabi dan seorang rasul. Kan ketemu dengan Nabi Ibrahim, boleh katakan apakah sempat lama setelah peristiwa kurban itu? Setelah peristiwa kurban itu, Nabi Ibrahim sempat memang tinggal lama, ya. Dan Nabi Ibrahim kemudian sempat apa namanya, ada riwayat malah itu mengatakan salah satu tempat kuburan Nabi Ibrahim ada di Mekah. Dia mengatakan begitu. Satu pendapat saya pernah baca itu di Sirah Nabawiyahnya siapa ulama Al-Azhar itu, Mahmud Saltut kalau tidak salah, itu pernah berpendapat begitu. Tapi kebanyakan ulama berpendapat beliau wafat di tempat yang sekarang namanya Hebron. Kalau disebutnya istilah bahasa Ibrani itu Hebron. Hebron itu dari tempat tinggal Nabi Ibrahim. Dia wafatnya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita juga tidak merupakan bagian keimanan. Harus tahu di mana Nabi Ibrahim wafat itu begitu. Yang jelas Nabi Ibrahim ketika itu sempat sudah berhubungan lama dengan Nabi Ismail dan kemudian beliau kembali. Dan Nabi Ismail tidak. Nabi Ismail terus tinggal di Mekah. Ya, sampai wafat ibunya, sampai wafat dirinya, itu diriwayatkan beliau semua para mufasir sepakat wafatnya di daerah sekitar Mekah. Entah di sebelah mananya tetap tidak ada yang tahu. Makanya ada yang bilang itu di Ma'la ada bagian kuburan yang gede besar, itu mungkin kuburan Nabi Ismail karena kan itu badannya besar. Itu wallahu a'lam bishawab. Nggak ada yang bisa memastikan. Nabi pun tidak menunjukkan itu adalah kuburan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi karena tidak Nabi tunjukkan, ya kita boleh percaya, boleh tidak percaya. Kita tidak menambah keimanan, kita tidak percaya, tidak mengurangi keimanan sendiri. Yang jelas Nabi Ismail dapat wahyu juga ya sendiri, dan dapat syariat sendiri. Dan dia punya umat sendiri. Jadi di Mekah itu punya umat. Makanya orang-orang Mekah itu bisa melakukan ibadah haji seperti yang dilakukan oleh kita sekarang pada umumnya sebelum Nabi kita Muhammad datang. Itu karena ajaran Nabi Ismail. Tawafnya, ya wukufnya di Arafah, semuanya dari Nabi Ismail. Cuma persis seperti yang ada sekarang, itu kita ngikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Ismail itu ada ngajarin tawaf, ya, dan dia mengajarkan juga ibadah haji. Cuma ibadah hajinya apakah pakai sa'i, apakah hanya wukuf saja, wallahu a'lam bishawab. Kalau yang ibadah hajinya kayak kita sekarang, ada ihramnya, wukufnya, ada tawaf sa'inya, ya, berangkai begitu semua, itu adalah
ibadah haji cara Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira mungkin di konteks sa'i mungkin tidak ada, karena sa'i itu kan adalah amalan ibunya yang Nabi Ismail hanya menganggap itu kan waktu itu cari air. Mungkin begitu. Wallahu a'lam. Nggak diceritakan lebih lanjut. Baik. Dan memang nggak ada kitab ya Pak ya yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail ya. Nabi Ismail tidak meninggalkan kita, betul. Tidak meninggalkan kitab. Ya. Artinya mungkin dia meninggalkan ajaran syariat pada zaman itu, tapi sifatnya hanya menyampaikan secara ya hanya didengar, diamalkan ya oleh umatnya atau bangsa Arab pada waktu itu awal-awalnya. Karena dia disebut tadi min kubaril ulama, min kubaril awaliyinal Arab, ya, dari orang-orang besar yang pertama-tama dari kalangan Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi makanya kalau disebut Nabi kita Muhammad orang Arab itu tidak salah. Tapi kalau disebut juga Nabi kita Bani Israel juga sebetulnya tidak salah juga. Karena cuma bedanya Bani Israel itu tinggalnya banyak di sana dan itu garis keturunannya dari Nabi Yakub. Sedangkan Nabi kita Muhammad tidak dari langsung garis keturunan Nabi Yakub. Yang benar mungkin secara nilai, bukan secara biologis, Nabi kita Muhammad adalah Bani Israel secara nilai. Karena nilai ajaran Bani Israel yang Nabi Yakub, tauhid la ilaha illallah, begitu juga ajaran Nabi kita Muhammad la ilaha illallah. Jadi sebetulnya Bani Israel yang dulu itu ajaran mereka kebenarannya terwakili oleh umat Nabi Muhammad yang sekarang. Jadi makanya kalau kita berusaha mengambil alih kembali Masjidil Aqsa, itu lebih disebabkan karena kitalah Bani Israel yang sejati, yang mengikuti nilai-nilainya. Sedangkan mereka, orang-orang Israel sekarang yang Yahudi yang tinggal di sana, itu hanya garis keturunan darah. Secara biologis mereka adalah kaum Bani Israel. Itu pun ada yang menceritakan, nggak semua orang Israel keturunan dari Bani Israel itu. Ada yang sudah keturunan orang lain, tapi tinggalnya aja di Israel. Ada yang bilang begitu sudah. Darahnya sudah bukan darah Bani Israel, tapi sifatnya masih sifat Bani Israel, sifat Yahudi. Itu begitu. Nah, jadi nggak semua juga mereka sebetulnya darahnya itu. Tapi mereka merasa karena dulu nabi mereka yang di situ, terutama yang mereka ingin menguasai dunia kembali itu adalah karena di situ ada peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman yang belum ditemukan sampai hari ini. Nah, itu yang mereka cari, ya. Tongkat Nabi Sulaiman yang menyebabkan dia baru diketahui wafat setelah dimakan rayap, itu dia ingin tahu di mana serpihannya. Itu merupakan bahagian dari kekuatan yang bisa menjadi kekuatan memimpin dunia pada hari ini. Itulah dia meyakini ada Solomon Temple, ya, kuilnya Nabi Sulaiman di bawah Masjidil Aqsa. Itu yang mereka tidak ingin jatuh di tangan orang lain. Padahal kita juga tidak ingin mengambil itu. Kita tidak ada niatnya ngambil itu. Yang kita ada adalah tanahnya, yang di atasnya, yang permukaannya. Itulah tanah suci yang dahulu pernah menjadi kiblat umat Islam. Itu sebetulnya kalau kita. Ya. Kita tahun ini, awal Ramadannya ada perbedaan. Ada yang beribadah puasa tanggal 11 Maret, ada yang beribadah puasa mulai tanggal 12 Maret. Idul Fitrinya tahun ini bareng, sama-sama di tanggal 10 April. Di awal Ramadan yang ada perbedaan. Semua kembali kepada kita. Kalau kita mau memilih cara yang diajarkan oleh Muhammadiyah misalnya, itu mereka memulai puasa tanggal 11. Nah ini kelebihannya, kalau puasa tanggal 11 ikut Muhammadiyah, maka subuhnya pun ikut Muhammadiyah. Karena kalau subuh Muhammadiyah itu adalah yang mau jadwal subuh hari ini misalnya jam 4.43, kan hari ini 4.43 ya subuh, maka kalau subuh Muhammadiyah itu tambah 8 menit, jam 4.51. Jadi jam 4.43 ketika azan dikumandangkan di masjid-masjid lain, kita masih boleh makan, masih boleh minum, karena belum subuh. Subuhnya baru 4.51. Karena faham Muhammadiyah ini sudah menghitung, itu ditambah 8 menit. Itu waktu subuh. Nah, kalau kita ingin ikut yang jadwal, katakanlah pemerintah, mungkin itu di tanggal 12, kita subuhnya harus yang milih yang 4.43. Jangan pengen tanggal 12 tapi subuhnya pengen siang. Nah, itu namanya enak-enaknya sendiri itu. Jadi kalau mau ikut, ikutlah yang utuh gitu.
Dua-duanya boleh kita pilih, mana kembali kepada hati kita, mana yang lebih kita yakini, silahkan. Tapi kalau mau ikut, ikuti yang utuh gitu. Jangan ikut tanggal 12, tapi subuhnya mau yang jam 4.51 tadi gitu. Mau yang lebih siang. Karena subuh kita dalam pandangan Muhammadiyah terlalu pagi. Ya, apalagi kita takbiratul ihram imam itu masih gelap, sudah takbiratul ihram. Padahal mestinya paling tidak azan subuh dengan iqamahnya dibikin cukup lama, 20 menit misalnya. Untuk memberikan kesempatan orang sholat subuh berjamaah dengan mudah. Barangkali begitu.